Poin yang kedua, jamaah rahmatullah. Ini yang paling penting. Hendaknya seseorang bersabar dengan pemimpin-pemimpin yang zalim. Hendaknya orang ketika mendapatkan pemimpin-pemimpin yang rusak, itu kemudian mereka menahan lisan dan tangan mereka. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat mulia di antara imam besar, Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Innakum satarawna ba'di athratan al-ikhtisas bihaddi dunyawi wa umurun tunkirunaha." Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah? Qala addu ilaihim haqqahum wa sallallahu haqqakum. Sesungguhnya kalian akan mendapatkan setelahku banyak kehancuran dan kerusakan di tengah-tengah kalian. Apakah yang berkaitan dengan dunia maupun berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama kalian. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah? Maka para sahabat mengatakan kepada para sahabat, apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, lihat jamaah rahmatullah, dengarkan. Beliau SAW mengatakan, addu ilaihim haqqahum, tegakkan hak mereka atas kalian. Wasallallahu haqqakum, adapun haknya kalian minta kepada Allah tabaraka wa taala. Hadis ini mungkin tidak sesuai dengan hawa nafsu tak. Hadis ini mungkin tidak sesuai dengan pikiran tak. Tapi inilah Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau ada pemimpin yang zalim, tegakkan haknya dan hak kalian minta kepada Allah. Antara hadis yang mulia dengan hawa nafsu kita. Sebagian orang mungkin tidak membaca hadis ini. Sebagian dai yang mengaku keturunan Nabi mungkin tidak membaca hadis ini. Atau mereka melewatkan hadis-hadis masalah fitnah. Atau mereka menutup mata hadis ini. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada mereka solusi ketika ada pemimpin yang buruk. Solusi dari pemimpin yang zalim. Nabi SAW mengatakan, adapun haknya pemimpin, tegakkan. Dan memain zaman rahmatullah, kata para ulama, hadis ini mengajarkan kepada kita, sesungguhnya pemimpin yang Allah munculkan memiliki hak. Apakah yang fajir maupun yang soleh. Apakah yang suka berbuat kerusakan, membuat kezaliman, atau yang taat kepada Allah. Yang jelasnya pemimpin punya hak. Dan siapa yang melepaskan haknya dari pemimpinnya, maka dia zalim. Bahkan ada ancaman dari Nabi SAW, siapa yang melepaskan ketaatan dari pemimpinnya. Misalnya mungkin presiden kita sekarang ini, Pak Joko Widodo, semoga Allah memberikan kepadanya petunjuk. Dia zaman rahmatullah, bagaimana Islam ini mengajarkan kepada kita etika. Bagaimana mengajarkan kepada kita adab. Bagaimana mengajarkan kepada kita untuk tidak suka mencela, untuk tidak suka memaki, untuk tidak suka menghinakan pemimpinnya. Tidak boleh. Karena pemimpin hadir, Allah yang tunjuk, Allah yang pilih. Contoh misalnya, saya kasih antum contoh. Ketika terjadi hujan badai yang sangat besar, kemudian banjir, Nabi SAW memerintahkan kita untuk menahan lisan dari mencela apa? Hujan, mencela badai. Karena kenapa? Yang menggiring, yang membawakan badai ini, musibah ini siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Sama. Karena para ulama mengatakan, kalau ada pemimpin yang zalim, maka itu adalah hukuman Allah kepada kalian. Dan ketika hukuman ini datang, apa kalian menghina hukuman itu? Mencela hukuman itu? Merendahkan hukuman itu? Yang pada hakikatnya kalian menghina siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Sudah terbongkar ikhwan, syubhat yang ada di kepala. Jadi jauhi yang namanya menjadi provokator dalam pembahasan. Ini fitnah yang besar. Sesama kaum muslimin. Di antara kita ini gontok-gontokan, saling caci memaki. Makanya tahun politik, kenapa dikatakan tahun fitnah? Karena di tahun politik inilah kaum muslimin kemudian saling gontok-gontokan. Di zaman fitnah inilah kaum muslimin saling caci memaki. Di zaman inilah kaum muslimin saling berhadapan-hadapan. Dan pernah terjadi bagaimana demonstrasi pada tahun 2019 itu ketika diumumkan pemimpin, turunlah orang-orang jenggotan. Turun orang-orang yang celana cingkrang. Turun orang-orang yang mengatakan saya di atas sunnah. Turun orang-orang yang mengatakan di atas manhaj salaf. Turun di demonstrasi, mengambil batu, mengambil ketapel. Bahkan pada saat itu sudah ada isu, ada senjata yang sudah disiapkan. Sudah berhadapan kaum muslimin. Apa yang terjadi zaman rahmatullah kalau terjadi kerusakan itu? Masih bisakah kita sholat seperti ini? Masihkah kita bisa mencari maisha dengan kerusakan yang ada? Tidak, demi Allah. Nanti kita akan sebutkan. Kenapa Nabi SAW memerintahkan kita bersabar dengan pemimpin yang zalim? Karena subhanallah, masya Allah ikhwan, ini adalah merupakan wahyu yang Allah berikan kepada kita. Saya jelaskan sedikit, karena sudah waktu mau habis. Karena kenapa? Kalau sudah terjadi pergolakan, sudah terjadi perpecahan, sudah terjadi yang namanya berhadapan kaum muslimin, sudah berhadapan antara kaum muslimin dengan yang muslim yang lainnya, saling menghalalkan apa? Menghalalkan darahnya. Halal darahnya itu, bunuh nih, tapek nih, lempari batu. Polisi orang Islam yang mendemonstrasi muslim, saling berhadapan ikhwan, saling memukul. Ini kalau sudah muncul, siapa yang bertanggung jawab di hadapan Allah? Dai-dai yang menyuruhkan jihad. Dai-dai yang suka memprovokasi masyarakat. Inilah bahayanya kalau ada dai, ada ustaz, ada kiai, siapapun dia,
Kainan mankan, siapapun modelnya, mau habaib, mau apa, kalau dia suka memprovokasi manusia di podium untuk mencelah pemimpinnya, untuk menghina pemimpinnya, untuk mengangkat senjata, memberontak kepada pemimpinnya, ketahuilah dai ini adalah dai menyeru kepada neraka jahanam. Karena tidak sesuai yang apa yang Nabi SAW sampaikan kepada mereka. Ini banyak sekali dalilnya. Ada sekitar 30-an. Kalau saya mau baca dah habis ini waktu. Belum perkataan para ulama, belum perkataan orang-orang soleh, belum kisahnya Hajjaj Ibn Yusuf saya kisahkan. Di kitab ini sangat bagus, kalau antum baca. Min sirah ulama salaf indal fitan. Bagaimana para ulama-ulama kita menyikapi fitnah. Karena antum harus tahu sedikit. Hajjaj Ibn Yusuf ini ketika terjadi pergolakan, manusia ingin memberontak kepadanya, ingin menggulingkannya. Siapa yang memprovokasinya? Antum tahu tidak? Di antaranya adalah Ibnul Ash'ath. Ibnul Ash'ath ini siapa? Dia adalah seorang alim, seorang faqih, seorang ahli hadis, seorang alim, seorang abid. Mungkin kita mengatakan tidak ada yang selevel di zaman kita ini ilmunya. Dia ulama di zamannya, tetapi dia yang memprovokasi masyarakat untuk mengkudeta siapa? Hajjaj Ibn Yusuf. Jadi kalau ada hari ini ustadz, dai, kiai yang terjatuh memprovokasi masyarakat untuk melakukan demonstrasi-demonstrasi, itu sudah ada sejak dahulu dan mereka selalu, ketahuilah ikhwan, ini luar biasa. Tidaklah orang itu ketika Allah timpakan bencana kepada mereka dan mereka menghadapi bencana itu dengan tidak sesuai dengan jalan yang Allah berikan kepada mereka, mereka hadapi fitnah ini, pasti Allah hinakan dia. Antum harus tahu. Karena kenapa? Betul saja ketika Ibnul Ash'ath ini berhadapan dengan pasukannya Hajjaj Ibn Yusuf, dikalahkan. Sebagian para ulama itu ditebas kepalanya. Tidak main zaman rahmatullah. Hampir ribuan para ulama yang mengikuti Ibnul Ash'ath. Orang-orang ustadz kiai yang mengikuti Ibnul Ash'ath ini untuk mengkudeta Hajjaj Ibn Yusuf. Tidak main-main. Mereka goyang, mereka goncang. Dan kata para ulama ketika terjadi fitnahnya Hajjaj Ibn Yusuf, cuma 2 orang yang selamat. Yang pertama adalah Mutarrif Ibn Abdullah Asy-Syakhir, inilah diantara tabi'in yang beliau hidup di zamannya Nabi, lahir di zamannya Nabi SAW, dan kemudian Muhammad Ibn Sirin. Hanya 2 ulama yang tidak ikut mengkudeta Hajjaj Ibn Yusuf. Selebihnya ulama-ulama yang ada pada saat itu turun ke jalan. Mereka kemudian memprovokasi masyarakat untuk menghunuskan pedang melawan Hajjaj Ibn Yusuf. Dan apa yang terjadi zaman rahmatullah? Semua orang-orang yang berada di kubunya Ibnul Ash'ath ini, seorang ulama di zamannya, tidak tersisa. Di antara mereka dipancung, di antara mereka disiksa, di antara mereka dibunuhi. Inilah yang kata para ulama. Kenapa Nabi SAW memerintahkan kita bersabar? Karena kalau sudah terjadi yang namanya chaos, tahu ke chaos Pak? Chaos ini pernah terjadi di zamannya Presiden siapa? Gus Dur. Chaos ini kita pernah rasakan ketika terjadi apa? Perang di Ambon dengan Poso. Yang namanya chaos itu Pak, sudah tidak berlaku lagi undang-undang. Yang namanya chaos itu sudah tidak lagi berlaku aparat. Yang namanya chaos itu, inilah bahaya kalau sudah chaos. Apa yang chaos? Pada saat itu keamanan sudah tidak stabil lagi. Pada saat itu nyawa sudah terancam, jiwa sudah terancam, istri-istri kita sudah terancam. Apakah yang ini kita inginkan? Tidak, jangan rahmatullah. Sungguh nikmat aman. Makanya Nabi SAW mengajarkan, memerintahkan kepada kita untuk bersabar menghadapi pemimpin. Karena apa? Karena kalau kita mengkudeta, mengangkat senjata, memberontak kepada pemimpin, maka kita akan berhadapan dengan pasukan-pasukan yang mungkin tidak selevel dengan kita. Makanya pembahasan yang terakhir ini banyak sekali hadis-hadisnya. Terakhir yang saya sebutkan, perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini sangat indah buat antum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, la yajuz inkarul munkar bima huwa ankara minkum. Ini nasihat buat kita para dai, para ustaz-ustaz yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh seseorang itu mengingkari kemungkaran, tetapi apa yang dia lakukan, kemungkaran lebih besar muncul di hadapan mereka. Apa artinya? Kembali kepada pemimpin. Ketika kita melihat kemungkaran kepada pemimpin dan kita ingin mengubah kemungkaran itu dengan apa? Memberontak, mengangkat senjata, maka lihat, timbang dengan seksama. Ketika kita memberontak, mengkudeta pemimpin, maka apabila kerusakannya lebih besar, maka ini haram hukumnya, zaman dan tidak boleh. Ini kaidah yang sangat luar biasa. Tidak boleh mencegah kemungkaran dengan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Tak boleh, haram hukumnya. Kemudian, walihada haramal khuruju ala walatil umur bisayf. Oleh karenanya diharamkan, tidak boleh orang itu serampangan berani untuk keluar dari pemimpin dengan mengangkat senjata-senjata mereka. Tidak boleh. Jadi mulai hari ini saya nasihatkan ikhwan, kalau ada provokasi-provokasi di media sosial, antum tidak usah ikut nimbrung. Nasihat buat anak, buat kita semuanya,
Perpolitikan ini semakin panas menjelang pemilu. Hoax akan disebarkan. Ingat, provokator-provokator itu akan menjalankan aksinya. Kita tidak tahu provokator dari dalam negeri atau luar negeri yang ingin menghancurkan negeri kita ini, menghancurkan sesama bangsa. Dan memang salah satu taktik untuk menghancurkan negeri kaum muslimin adalah apa? Membuat di antara mereka saling bergontok-gontokan, saling bermusuhan di antara mereka. Mereka saling bunuh-membunuh. Jangan terprovokasi.